Kita bisa next ya teman-teman. Nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 masih kurang dari target sebesar. Nah, berdasarkan paragraf kedua, berarti saya highlight dulu paragraf keduanya di sini ya, supaya teman-teman fokus di paragraf kedua. Dia bilang begini, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 ternyata masih kurang dari target, meskipun tadi disampaikan bahwa 2017 ini, tadi kan disampaikan jelas ya bahwa tahun 2017 ini, sampaikan ya bahwa tahun 2017 ini adalah tahun yang paling tertinggi, yaitu dengan angka 5,07%. Tapi ternyata di paragraf kedua disambunglah penjelasannya bahwa meskipun dia paling tertinggi 5,07%, ternyata itu belum bisa mencapai targetnya atau lebih rendah dari target. Jadi ekspektasinya atau targetnya itu mungkin jauh lebih tinggi dibanding yang dicapai 5,07%, meskipun itu masuk angka tertinggi. Oke. Nah, jadi ditanyakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 masih kurang dari target. Nah, kita mau tahu nih, jadi kalau begini kan ini paragraf kedua, kita cari tahu dulu nih berapakah targetnya sebenarnya, berapa target dari pendapatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kita lihat di paragraf kedua kalimat awal ya, kalimat pertama disampaikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasangkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Artinya, berapakah kita mau cari tahu nih berapakah sebenarnya target yang dipasang oleh APBN? Oh, ternyata di sini jelas tertera adalah 5,2%. Maka kita bisa tulis di sini terlebih dahulu bahwa sebenarnya targetnya itu target untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah 5,2%. Sementara yang tercapai berapa teman-teman? Oh, ternyata 2017 capaiannya itu, saya tulis sini untuk 2017 itu berarti dia 5,07%. Karena dia sama-sama persen belakangnya, artinya sama-sama satuannya di belakang, sama-sama bentuk angkanya, sama-sama bentuk angka persen, maka ini kan ada selisih kan antara saya mencapai 5,7% tapi targetnya 5,2%. Yang mau dicari berapakah selisih ini? Ya. Jadi yang mau dicari adalah sebenarnya berapakah selisih. Kenapa bisa selisih? Karena ditanyakan adalah kurang dari targetnya itu berapa. Karena ini kan 5,7%. Untuk bisa sampai ke 5,2% itu kurangnya berapa gitu. Ya. Jadi karena dia selisih, maka teman-teman silahkan untuk mengurangkannya seperti kalkulasi seperti biasa. Ya, jadi misalnya target kita kurang dengan capaian. Oke, kenapa target lebih dikurang dulu? Karena target punya nominal yang lebih besar, yaitu 5,2%. Kita kurang biasakan dengan 5,07%, karena memang satuan atau bentuk angkanya sama. Kalau beda mungkin akan dicarikan lagi nih, dioperasikan lebih lanjut untuk membuat dia sama sehingga bisa diselisihkan. Nah, kalau dikurangkan ini, seperti biasa kurang-kurang biasanya, maka kita akan mencapai ada 0,13% yang masih kurang dicapai untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2017 supaya bisa sama dengan target yang dipasang oleh pemerintah. Jadi kalau di sini kan ada 0,13, 1,3, 0,03, hati-hati ya teman-teman, karena di sini beda-beda tipis, beda-beda 0, beda padahal hampir sama angkanya, maka bisa kita bilang 0,13 adanya di alfa. Oke, ada di alfa berarti selisihnya itu sebesar 0,13%. Oke. Jadi soal-soal yang tadi sebelumnya nomor 4 itu lebih banyak ke soal-soal yang berkaitan dengan data. Kita lihat di mana datanya. Yang penting teman-teman baca teksnya, karena tidak semua rata-rata soal penilaian umum itu dia soal-soal yang berdasarkan isi teks paragraf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti memang ya harus dibaca paragrafnya, karena setiap paragraf menyajikan sebuah informasi yang sekiranya sangat penting untuk membantu kita menjawab soalnya. Sip, kita bisa lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5. Berdasarkan paragraf ketiga, jika pertumbuhan industri meningkat, maka tenaga kerja yang dapat diserap lebih meningkat. Ini ya, paragraf ketiga yang ini ya. Nah, sepertinya kita bisa menuliskan premis-premisnya juga ya.
premisnya kan disampaikan di sini bahwa jika pertumbuhan industri meningkat, maka tenaga kerja yang dapat diserap lebih banyak. Ini namanya P1. Kita sudah ada nih di otak, di bayangan kita bahwa oke, kalau industrinya meningkat ya pasti daya serapnya meningkat. Karena apa? Karena kan karena budgetnya atau pendapatannya kan banyak ya kan, karena pertumbuhan ekonominya terlihat meningkat. Nah, tapi dan saat ini atau yang P2-nya itu industrinya meningkat. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman untuk dijawab. Ya, karena dia mendukung sekali dengan isi teks atau isi premis 1. Kalau mendukung ya langsung tarik kesimpulannya serupa dengan P1-nya. Nah, karena tidak negatif ya kalimatnya, kecuali kalau dia negatif, misalnya pertumbuhan industri tidak meningkat atau misalnya pertumbuhan industri belum meningkat. Nah, itu negatif. Kalau negatif ya kita harus perhatikan kesimpulannya juga harus mengikut ke pernyataan yang negatif. Karena ini kan sama-sama positif, maka bisa kita lihat bahwa ternyata ya pastilah P2-nya itu turunan dari sini. Turunan di sini berarti tenaga kerja yang dapat diserap lebih banyak. Lebih banyak ya. Atau bisa disebut, kalau lebih banyak bisa juga disebut tenaga kerjanya mungkin lebih meningkat. Itu kan kalau lebih banyak kan sama meningkat kan sama-sama pernyataan atau kata yang positif ya, yang saling mendukung satu sama lain. Maka coba kita lihat di manakah itu. Alfa infrastruktur, saya pikir tidak pernah kita bahas infrastruktur. Daya serap kerja meningkat. Iya, jadi jawabannya adalah Bravo. Karena Bravo yang menunjukkan bahwa kalau pertumbuhan ekonominya meningkat, maka pasti daya serap tenaga kerjanya juga meningkat atau semakin lebih banyak. Sip, jadi agak mudah ya untuk menuliskan P1, P2 untuk tarik kesimpulan menjadi satu pernyataan yang simpulannya. Oke. Kita melangkah ke nomor 6. Sekarang nomor 6 ini kita akan bicara soal grafik atau data. Perhatikan ya teman-teman, kalau di penalaran umum itu, di PU itu dia banyak soal-soal berkaitan, penalaran umum ya, berkaitan dengan soal-soal melihat atau statistik. Ya, tapi teman-teman tidak diminta untuk gimana mengolah data, tidak. Cuman lebih kepada bagaimana kemampuan membaca. Jadi di sini saya turunkan lagi indikatornya, yaitu untuk menguji seberapa bisa teman-teman melakukan, yaitu kemampuan membaca data. Entah itu datanya misalnya banyak data yang disajikan dalam bentuk grafik, ada juga yang dalam bentuk diagram. Ya, entah itu dia diagram batang seperti ini, atau mungkin dia diagram pie chart begitu ya, atau dan seterusnya. Ya, banyak model-modelnya. Nanti teman-teman akan menemukan kalau kalian latihan soal lagi. Nah, grafik, diagram, atau juga sering juga masuknya adalah tabel. Ya, sering juga datanya itu dalam bentuk tabel. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini yang mau diukur adalah bagaimana teman-teman mampu untuk membaca isi data atau setiap angka-angka yang ada di dalam data tersebut. Kalau teman-teman tidak mahir, rasanya sangat sulit untuk menjawab soal seperti ini. Kita melangkah ke nomor 6. Jika mengikuti tren grafik di atas, manakah nilai pertumbuhan yang paling mungkin di tahun 2018? Bisa kita bilang kalau soal-soal seperti ini adalah soal-soal prediktif. Ini disebut dengan soal prediksi data. Kenapa kita bilang dia soal prediksi data? Karena yang mau ditanyakan 2018, sementara ini 2018 belum ada grafiknya. Cuman kita diminta untuk mengikuti tren grafik dari 2010, 11 sampai 2017. Kita mau melihat nih manakah yang paling mungkin. Artinya memang masih prediksi yang terjadi di 2018. Karena kita diminta untuk melihat trennya, maka coba dilihat naik turunnya sebuah grafik itu. Apakah dia secara signifikan akan naik terus? Kalau naik terus berarti nanti kemudiannya atau tahun berikutnya pasti naik karena memang dia pertumbuhannya naik terus. Atau sebaliknya misalnya ternyata grafiknya trennya turun terus, turun berarti bisa saja 2018 itu juga menjadi turun. Nah, bisa lihat lagi teman-teman kalau di grafik yang di soal yang kalian kerjakan di pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sepertinya dia naik turun kemudian naik lagi. Jadi dia tidak konstan turun ataupun naik. Jadi bisa kita lihat kadang dia betul-betul naik 6,81, tapi di satu sisi dia turun terus setiap tahun, kemudian 2014 dia 5,02, bahkan di 2015 dia masih turun ya 4,79. Nanti naik 2016 baru naik sedikit 5,02, baru di 2017 naik juga sedikit menjadi 5,07. Kalau kita lihat grafiknya ya, dia turun kemudian naik, nanti dari naik baru turun lagi. Berarti kemungkinan besar 2018 itu harus kemungkinan besar ya dia pasti
lebih dari 5,07. Karena ini kan pertanyaannya yang paling mungkin terjadi. Artinya kalau lebih, carilah angka-angka teman-teman yang sekiranya lebih dari 5,07 pertumbuhan ekonomi, data pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau coba kita lihat, kalau 4,91 rasanya di bawah ya, berarti bukan. 5,00 juga di bawah, karena kan tadi 5,07. 5,02 juga di bawah. 5,07 pas sama dengan 5,07. Sementara kita diminta untuk mencari yang lebih dari 5,07. Berarti bukan ini ya. Berarti bisa kita bilang jawabannya nomor 6 adalah error dengan tren 6,01. Jadi otomatis nanti di sini kalau kita bentukkan dia sebagai sebuah bentuk grafik, anggaplah ya ada grafik-grafik ya. Kita bikinkan grafik prediktif ya. Itu akan 2012 itu dia akan naik. Berarti naiknya bisa menjadi 6,01. Dia akan naik nanti baru trennya akan turun, naik turun seperti itu. Oke, teman-teman, jadi nomor 6 itu jawabannya error. Nah, kita melangkah ke nomor 7, sepertinya nomor terakhir untuk teks pertama ya, kita baru di teks pertama. Nah, nomor 7 ditanyakan adalah berdasarkan diagram tersebut, selisih persentase pertumbuhan tertinggi terjadi antara tahun. Selisih persentase pertumbuhan. Jadi, kalau bisa dibilang seperti ini kan dia bilang memang kalau di dalam teksnya itulah angka yang ada di dalam sini yang 6,81, 5,56 atau 5,02 itu adalah angka dalam persen. Jadi sebenarnya ini semua adalah persen, ya. Ini persen dan seterusnya, ini persen. Ditanyakan berdasarkan diagram tersebut selisih persentase pertumbuhan tertinggi. Kalau namanya selisih teman-teman berarti harus dikurangkan. Jadi dia adalah pengurangan. Yaitu selisih dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan yang paling tertinggi berarti selisihnya yang paling tertinggi. Artinya dari tahun sekian sampai tahun kesekian untuk jadi misalnya anggaplah dari tahun 2000 sekian sampai ke 2000 sekian itu naiknya langsung agak tinggi begitu. Jadi makanya kalau dikurangkan nominalnya besar. Kenapa? Karena pengurangannya dari yang kecil menjadi tinggi itu kan kalau dikurangkan menjadi lebih besar kan angkanya gitu. Jadi kalau seperti nomor 7 itu silakan teman-teman untuk meng-cross check satu persatu kayak 2010 ke 2011, 6,81 ke 6,44, dia bedanya sedikit ya. Oke. Coba dilihat lagi 2011 ke 2010. Oh ya, hampir sama ya, cuman beda ini aja. 2012 ke 2013, 6,19 sama 5,56. Oke. 6,19 ke 5,56. Terus udah itu 5,02 sampai ke 4,79. Ya. Jadi bisa ditulis dulu selisihnya. Kemudian bisa dilihat, kemudian kalau di delta itu bisa dilihat dulu pilihan jawabannya. Ya. Kalau di delta 2013 ke 2014, coba 5,56 ke 5,02. Kalau 5,56 berarti masih main di 5 ya. Oke. Terus 14 ke 15. 14 ke 15 5,02 dengan 4,79. Jadi 02 ke 79. Nah, jadi carilah persentase pertumbuhan tertinggi. Jadi yang manakah pertumbuhan paling tertingginya itu ya? Selisihnya. Kali ini kalau 2013 ke 2000 mana tadi? Kalau 12 ke 13 tadi ini kita selisihkan 6,19% dikurang 5,56%, maka akan mendapatkan namanya 0,63 selisihnya ya. Kalau yang 2013 ke 2014 sebenarnya bisa dilihat dari angkanya. Pasti ini adalah angkanya selisihnya kecil karena dia masih berada di angka 5,02 dikurang 4,79, dia agak sedikit berbeda angkanya ya. Oke. Dia selisihnya 14 ke 15 itu adalah 0,23. Oke, jadi bisa kita lihat selisih dari itu paling besar ada di 2012 menuju ke 2013. Oke.
Jadi jawabannya nomor 7, Charlie. Kenapa? Karena lihat ya teman-teman ya. Karena kalau kita semenjak tanpa kita hitung, jadi misalnya nih teman-teman mengerjakan soal PU dan tidak bisa menghitung karena mungkin tidak kan kadang-kadang mungkin pakai kalkulator, kemudian keterbatasan waktu juga, sama hitung-hitungnya juga kayaknya ribet bikin habis waktu. Jadi bisa sebenarnya dilihat ini dari angkanya, kayak ini 6,19 ke 5,56 loh ini ya. Nah, agak sedikit jauh jaraknya. Kalau ini 5,02 ke 4,79 juga agak jauh, cuman kalau dihitung kembali selisihnya, maka akan lebih kelihatan besar bahwa selisihnya 0,63 itu lebih besar daripada 0,23 tadi. Jadi jawabannya nomor 7 adalah Charlie ya.